Saat kita nanam sesuatu yang kita berharap bisa panen terus nanti, berarti kita akan nanam sesuatu yang akarnya kokoh. Bener nggak? Iya. Waktu baru nikah kan baru nanam. Bisa jadi malah belum nanam Mas Indra. Baru babat semak belukar. Iya betul juga. Baru memulai. Iya, Baru bersih-bersih lahan. Iya. Artinya apa? Kita ngelihat, saya perlu ngebuang dulu hal-hal yang nggak baik dalam diri saya gitu loh. Sehingga saya punya lahan untuk saya nanam. Benar. Hai Sobat Mike. balik lagi di Mona Indra Chit Chat. Hari ini gimana kita ini? mau, ini kan bulan lalu kita dapat masukan ya bahwa kita tuh mestinya ya bolehlah gitu sebulan sekali kita konseling pernikahan ya. Jadi kita bikin konseling pernikahan yang boleh ditonton. Dan tiap minggu. Tiap bulan. Tiap bulan Gimana kita selalu konsultasi mengenai pernikahan. Jadi ilmu kita semakin banyak. Tapi sayang kalau cuma kita doang sayang ya. Iya, jadi kita bocor-bocor tipis ya. Jadi kita berbagi di sini di channel kita. Sudah hadir lagi Mas Indra Noveldi. Apa kabar Sobat Mike? Ketemu lagi kita ya. Iya. Ketemu lagi kita. Ini salah satu Sobat Mike yang membuat hidup kita di rumah itu semakin bercahaya gitu ya. Menurut aku lagi jadi makin banyak diskusi. Kalau habis itu Mas Indra kita pembahasan mulu ya nggak kelar seminggu ya. Makanya seperti pernikahan kita yang sekarang ini sudah 20 tahun ya kan sayang. Iya, aku tuh selalu menerima dia tuh apa adanya dari kita pacaran gitu ya. Yang bagian mana? Kamu orang suka protes juga sama aku. Aku katanya suka selebor. Terus iya juga sih. Suka macam-macam, kamu protes melulu sama tapi aku. kan aku ya itu kamu gitu. Makanya aku menerima kamu apa adanya. Gak boleh protes kalau terima apa Tuh adanya. Kan? Iya. Kalau kamu terima kok kamu protes, itu maksud aku. Loh, kalau kamu terima kan, mestinya ya udah istriku. Gak bisa diperbaikin kan bisa Mas. Dong. Kan aku terima adanya tapi iya juga ya. Aku terima kamu. Tapi kamu ada syaratnya gitu boleh? Itu gak apa adanya. Oh gak ada. Wah ternyata gak apa adanya nih. Gimana nih coba? Terus gimana kamu berarti gak cinta aku apa adanya. Berarti kamu bohong selama ini bilang kamu cinta aku apa adanya. Aku apa adanya. Buktinya Tuh kita kan udah bertahan 20 terbukti. tahun loh. Konselornya bilang loh kalau kamu ternyata sebenarnya cuma di mulut doang. Nah supaya kita luruskan ini. Supaya ini tidak simpang siur gitu ya. Boleh gak sih? Beritanya. Ini wartawan kayaknya udah ini udah nunggu nih. Wah ada apa nih pertengkaran antara Indra sama Mona. Nah ini sekarang kita tuh mau ngobrol mengenai cinta apa adanya. Apakah kita mau menerima pasangan kita hidup apa adanya selama ada di rumah 24 jam seperti pandemi kemarin? Nah. Iya gimana Mas Indra? Ini kan yang selama ini digaungkan di mana-mana kan kita harus mencintai pasangan kita apa adanya. Terus kita jadi ikut dong. Kita kan pengen yang terbaik juga buat pasangan kita. Tapi dalam kita kan ngobrol kok. Tapi dalam kehidupan kita tuh selalu ngeluh gitu loh. Kamu naruh gitu handuk basah di atas kasur udah 20 tahun nggak berubah-berubah tahu. Kamu ke kamar mandi nggak pernah ditutup, lampunya nggak dimatiin. Nah itu gimana itu Mas Indra? Iya. Untung tadi sempat dikat, kalau nggak bisa panjang ngobrolan itu. Iya terus-terusan nih. Tentang apa adanya nih. Ada apanya ternyata. Ada apanya. Jadi ya sangat banyak pasangan yang sebelum nikah tuh ngomong kayak gini. Kayak lu udah tau gue kayak gini kan ya. Ya udah. Ya jangan harap gue untuk berubah. Ini yang fatal sebenarnya. Misalnya nih Mas Indra. Kalau ada pasangan yang ternyata dia orangnya julid. Mau terima apa adanya. Ya enggak lah, masa julid dalam hidup, wah kayak momok aja di rumah gitu. 40 tahun gitu ya, ulang pernikahan ke 40 tetap julid gitu. Makanya kan saya suka tanya, Anda punya target menikah berapa tahun? Langsung pada bingung. Mau 3 tahun menikah? Ya enggak selamanya dong maunya pasti. Anggaplah rata-rata menikah umur 30 tahun katakanlah. Usia harapan hidup Indonesia kan 70 tahun. Ya. Berarti 40 tahun berikutnya terima dia apa adanya, yang julid. Yang betean, yang suka ngambekan, yang ngomongnya tajam, yang suka main tangan, yang suka kabur. Mau apa adanya 40 tahun. Nggak setruk udah bagus. Gitu ya Mas. Tapi selama ini komplikasi kan. Ya. Nggak stroke bagus, komplikasi.
Bener juga sih, tapi selama ini kan memang katanya ya kalau mencintai memang harus apa adanya, jangan ada apanya gitu Mas. Masa cinta yang seneng-senengnya doang, yang jelek-jeleknya nggak dicintai gitu, gimana dong? Iya, kita ngobrol ya hari ini bahwa sebenarnya yang benar bukan mencintai apa adanya, tapi lihatlah apa adanya. Bedanya apa tuh? Beda banget Mbak Mona. Jadi contoh nih, begitu mau nikah, udah lakukan mapping nih kepada calon pasangan. Bagusnya ini, kurang bagusnya nih, kita bisa melihat dia dengan lengkap. Bukan cuman bucin. Oh, kalau bucin biasanya yang bagusnya Bagus, semua. iya, Jeleknya nggak dilihat. Nah, untuk bisa melakukan mapping, memetakan dengan apa adanya, berarti kita perlu punya ilmu yang cukup kan, benar nggak? Benar. Bahwa oke, kalau kita lakukan misalnya dibikin daftar list nih, oke, bagusnya dia ini. Iya. Kurang bagusnya ini, yang amit-amitnya ini gitu kan misalnya kan. Terus kita mulai berpikir dong, kapasitas kita sudah cukupkah untuk menjalani dengan tipikal orang seperti ini? Dengan list-list tadi itu Setuju. Kita ngomong kapasitas ya, artinya apa? Bukannya pasrah, aku sanggup gak ya hidup seumur hidup dengan orang kayak gitu? Bukan itu. Beda jauh loh kalau saya ngomong kapasitas. Maksudnya gini, kalau kita mau handle sebuah masalah, saya dapat omongan gini dari guru saya seperti ini Mas Indra. Namanya sama Mas Indra juga. Iya. Manggil diri sendiri kayak lucu gitu ya. Jadi guru saya ngomong, Mas Indra, kenapa sih sebuah masalah itu disebut masalah katanya? Kira-kira kenapa Mas? Karena Apa? jelimet. Karena kita nggak tahu jawabannya. Ya itu Disebut karena jadi masalah masalah gitu ya. Kalau udah tahu jawabannya masih Itu jadi bukan masalah nggak? masalah. Enggak. Nah, benar. waktu kita sedang melakukan memetakan masalah potensi masalah di pasangan, artinya Pak kita sadar kita belum tahu jawabannya. Jadi wajar kalau benar. kita bingung. Kita bingung, habis itu kita naikin kapasitas, kita naikkan kompetensi kita tumbuh, kita belajar. Jadi bukan mindsetnya oke, gue udah tahu calon gue kayak gini, gue siap nggak ya seumur hidup kayak gitu? Bukan gitu. Sekarang sih siap ya Mas, Tuh, 10 tahun lagi aja. 3 tahun deh. Iya. Muluk-muluk ya kalau Itu 10 tahun itu nih. yang pernah kamu bilang kan ke anak-anak gitu ya. Kalau kita mau pacaran atau deket sama seseorang gitu. Aku pernah bilang sama Keisha, ponakanku yang mau menikah, Keisha. waktu itu juga gitu sih. Lihatnya jangan baik-baiknya aja, jelek-jeleknya juga gitu kan. Cuma memang aku waktu itu bilangnya sanggup nggak sama orang yang kayak berarti gitu. kan Bisa nggak hidup selamanya hidup, dengan kondisi seperti itu? Kita pengen ngajak Sobat Mac untuk berubah nih, bukannya sanggup nggak hidup dengan orang seperti itu, sanggup nggak bertumbuh dengan orang seperti itu gitu Mas. Kalau dulu aku bilang gini, sanggup nggak hidup sama dia kalau ternyata dia nggak berubah selamanya. Bisa jadi dia berubah, tapi kan bisa jadi dia nggak berubah nih. Benar. Nah, Gitu. Iya, gimana iya, kalau iya, memang itu gitu. kita lakukan koma Mbak Mona bahwa Oh. oke, kondisi seperti ini sanggup nggak kalau dia nggak berubah? No, itu kita rubah di dalam diri kita. Mau nggak jadi orang yang membantu dia untuk berubah? Oke. Jadi membantu dia untuk bertumbuh Ini kena gitu banget ya. nih. Kenapa mau nggak? Kan karena membantu. kalau kita beneran sayang dengan seseorang, Mbak, paling gampang sama anak deh. Iya. Kalau kita ngelihat anak karakternya nggak bagus, apakah kita akan membiarkan dia seperti itu? Enggak dong. Loh, katanya cinta tanpa syarat kepada anak. Iya. Iya, benar. Ternyata benar nggak? Benar. Cinta tanpa Tapi- syarat. Nah, Ternyata kalau bersyarat, begitu kan? ada Iya. sesuatu Yang yang jelek-jelek, nggak sesuai nggak dengan sesuai. harapan kita, akhirnya kita kasih syarat. Enggak, tapi maksudnya kita tuh misalnya nih anaknya ternyata misalnya apa tuh biasanya kalau anak-anak Ya suka bohong gitu misalnya iya, gitu. iya. Kita kan kita tetap cinta sama dia, tapi kan kita pengen dia pelan-pelan bertumbuh Berarti jadi betul. orang yang lebih baik gitu loh Iya. ya. Berarti kan kita juga punya pamrih kepada anak, benar nggak? Mm-mm. Padahal dibilang cinta orang tua nggak punya pamrih. Iya, benar juga ya. Ternyata benar nggak? Benar. Kita punya harapan. Harapan itu apa sih? Pamrih. Ya. Kita punya harapan anak kita bertumbuh jadi anak lebih baik. Baik. Itu pamrih. Kalau kita benar nggak punya pamrih, anak kita mau jadi bajingan, ya biarin Terserah aja deh. dong. Oke. Jadi cinta itu bersyarat, Bambang. Tuh, Bang, dengerin Bambang. Tolong tuh gitu ya. Tuh, Bambang, kamu dengerin itu. Cinta itu bersyarat. Jadi bukan mau terima apa adanya. Betul.
gitu. Tapi tunggu Mas, kan biasanya kalau pasangan Hari ini banyak tapinya ternyata tapi gitu ya. iya. Bakalan Ini- banyak ini- tapi nih sebenarnya. Saya berusaha mencerna nih. Tapi kalau misalnya nih, kita kan berharap pasangan kita bertumbuh gitu ya. Iya, Tapi betul. kan kita nggak suka kalau dituntut, kamu berubah dong gitu. Kamu jangan gitu terus dong. Kamu berubah dong. Kamu jangan suka gampang marah orangnya. Nggak enak tahu hidup sama orang yang gampang marah gitu Kamu misalnya. kan nyuruh-nyuruh aku, kamu sendiri begini. Keluar tabel Excelnya. Tuh kan panjang jadinya Mas. Iya, jadi saling menuntut sih, Gimana ya kan? tuh? Iya. Fitrah manusia adalah ingin mendapatkan lebih baik, benar nggak? Betul. Jadi kalau kita ingin dapat pasangan lebih baik, kenapa nggak dibalik? Kita pengen nggak pasangan kita dapat pasangan lebih baik? Pengen dong Ya, pastinya. pengen, Mulai pusing ya? pastinya. Ya aku pengen kamu lebih baik, tapi mestinya aku berpikir kamu pasti juga pengen Pengen aku pasangan lebih baik. Betul. Iya, Jadi- iya benar. Konsepnya adalah daripada kita menuntut, kenapa kita nggak giving dulu, benar nggak? Iya, Ah, setuju. oke. Kan syarat itu cuma 3 gitu. Hukum alam pernikahan itu cuma 3. Apa aja tuh Mas? Yang pertama giving, Giving. kedua giving, ketiga giving. Oh giving tiga-tiganya. Oh, ya gak ada Giving, pilihan ya giving, giving itulah udah. memberi. Ini sebenarnya kan konsep kayak menanam Mbak Mona. Mm-mm. Kita nanam dulu baru boleh berharap panen. Panen, betul. Jadi kalau saat orang baru menikah berharap dapat, nanamnya kapan? Minta panen gak pernah nanam. Itu dia Iya, mental instan nih Mas Indra. Iya, Jadi iya. padahal gini, bahkan kan dalam menanam pun kita juga perlu punya goal yang jelas. Yang kita tanam pohon apa nih, Apa? toge? Atau nanam Iya. pohon mangga? Nanamnya pohon toge tapi ngomel. Kok pendek terus dia? Iya, gitu kan. Tinggi-tinggi gitu Padahal ya. kodratnya udah segitu ya. Iya, jadi saat kita nanam sesuatu yang kita berharap bisa panen terus nanti, berarti kita akan nanam sesuatu yang akarnya kokoh. Bener nggak? Iya. Waktu baru nikah kan baru nanam. Bisa jadi malah belum nanam Mas Indra. Baru babat semak belukar. Iya betul Oke, juga. baru memulai. Iya, Baru benar. bersih-bersih lahan. Iya. Artinya apa? Kita ngelihat, oh oke, saya perlu ngebuang dulu hal-hal yang nggak baik dalam diri saya gitu loh. Sehingga saya punya lahan untuk saya nanam. Benar. Saking semangat sampai geser. Nah, Iya. saat kita sudah bersedia untuk menanam, berarti kita perlu kasih lihat kepada pasangan kita, hey, gue beda loh dibandingkan yang dulu, tapi kan kita baru bisa ngomong gitu setelah kita bisa menunjukkan perubahan yang signifikan Iya. dalam kurun waktu yang cukup lama. Contoh nih, misalnya ada orang yang kalau marah itu diam, nggak usah ngomongin orang lain deh. Nih, Nih Nah. sama. Diem tuh. Kalau marah diem dia Jadi, sampai frustasi dulu. kalau kebetulan dulu tuh saya tuh apa sih, kalau marah tuh emang diem, nggak lama Iya. sih, Iya. 2 minggu, 3 minggu. Lebih lama dari aku loh Itu sayang. bisa stres itu mah. Kalau aku sih 2 udah minggu. nggak, aduh, udah nggak tahu udah. Stres dia. Itu istri saya lagi Enggak ada. Jadi kebayang nggak betapa mengerikannya suasana itu dulu, Mas Iya. Indra? Ngeri Wah, sih. biasa, Ini seminggu. aku dua hari 2 aja. hari aja dia nangis cuma kamu. diem Jadi aja. kalau ibarat kayak film kartun tuh, misalnya si Indra ini masuk, ruangan langsung kayak dindingnya es Krik semua. krik Iya, krik oh iya. iya. Iya, langsung kretek dingin gitu. Iya. Dingin. Dramatisnya tuh kayak gitu, Seng. Iya Langsung dingin suasana. gitu. Dan saya cukup jago melakukan itu dulu. Wah. Nah artinya saya mulai mikir, pasangan gue happy nggak ya dapat gue yang kayak gitu? Tuh, Bunda. Kalau posisinya dibalik, gue mau nggak nanggepin orang kayak gini? Tahan nggak? Nah keberanian untuk melakukan introspeksi diri, Ya. ini skill yang perlu diasah. Keberanian untuk melakukan introspeksi diri ini adalah skill yang perlu diasah. Itu sebuah keberanian loh sayang. Iya. Introspeksi diri. Introspeksi diri itu hal yang harus dimulai sih sebenarnya. Tapi itu ini Dimulai hal besar dan buat memang diri berat kita sendiri gitu. kan Mas. Iya, Jadi iya. saya suka ngasih pertanyaan gini nih Mbak Mona sama Mas Indra. Lu mau nggak nikah sama orang kaya lo? Rata-rata jawabannya, Enggak. Gue mau nikah, iya benar-benar. ya lu aja kagak mau. Pasang lo Apalagi tahan gue 5 orang. tahun sama lo. Selamat Udah bagus, iya benar. Iya benar, pasangan lo tahan udah syukur alhamdulillah lo ya. Benar. Kita berharap dia terima kita apa adanya, tapi kita nggak mau terima dia apa adanya. Enak banget. Ya itu hal yang mudah aja, ditanyakan aja sama diri kita sendiri ya. Gimana kita, pasangan kita tuh mau menikah dengan kita. Orang yang Sedangkan kayak kita. gitu. orang yang yang seperti kayak kita kita. gitu, yang kita tahu sendiri kan. Jadi seperti pertanyaannya sekarang, kok lo betah sih kawin sama gue? apa. Akhirnya nyadarinya di situ bener-bener. Oh
Makna tersembunyi dari orang yang ngomong terima saya padanya adalah keengganan untuk bertumbuh jadi pribadi lebih baik, Mas. Iya. Jadi bersembunyi di balik kalimat cintai aku apa adanya. Iya benar. Kalau kita beneran sayang sama pasangan kita akan berikan yang terbaik dari diri kita. Pasti. Seringkali yang terjadi, Mas, terbalik. Kita berikan terbaik dari diri kita buat orang lain. Yes. Di kantor. Iya, sama di bos bisnis, kita. Iya, muka manis, partner kita, senyum-senyum, menjaga attitude di rumah. Capek gue pakai topeng, marah-marah, capek karena seharian manis ya. Gue capek jadi orang lain, gue perlu jadi diri gue apa adanya. Loh, kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak di rumah kita justru berikan yang terbaik dari diri kita buat pasangan kita? Iya dong, kalau kita dia jadi teman kita seumur hidup. Exactly. Jadi kalau kita udah tahu, oke, gue orangnya mudian. Gue aja 4 ketemu orang mudian, apalagi dia gitu kan. Harus berani seperti itu, Mas. Aduh, ini ngebuka banget nih. Keberanian untuk introspeksi. Terbukakan pikiran kalian semua sepertinya sepertinya teman-teman di sini semuanya senyum manis gitu. Enggak senyum manis, aku lihat ngawang-ngawang tuh si Eca matanya. Kalau ada kamera yang kelihatan warna aura merah, kuning, hijau, biru semua gitu. Oh gitu, sebuah keberanian untuk introspeksi diri tuh. Betah gak lo tinggal sama orang yang kayak lo di rumah selamanya, apalagi lagi pandemi 24 jam lagi. Nah itu memang. Tapi alhamdulillah sih kemarin itu kalau kita selalu bilang kita nih selalu bilang gini, Mas, bahwa di pandemi kemarin itu panen kita. Gitu. Yes. Gitu. Aku sama Mona 24 jam di rumah, tapi benar-benar kita menemukan suatu kan kita ngerasa nyaman, gitu. Enaknya kita di rumah terus, terus tiba-tiba muncullah berita-berita, Mas, di TV, di media segala macam bahwa perceraian meningkat. Loh, kenapa kebalikannya ya sayang gitu? Gini nih, pertanyaannya, Mas. Kan banyak pasangan sebenarnya remote couple. Remote couple tuh gimana maksudnya?